Halo rekan-rekan semua, pada saat ini kita akan membahas tentang siklus pendapatan. Nah, materi ini adalah bagian dari sistem informasi akuntansi. Mari kita langsung saja membahas apa yang akan kita pelajari pada siklus pendapatan ini. Nah, poin penting yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada penjelasan ini adalah terkait dengan yang pertama, memahami tujuan siklus pendapatan. Selanjutnya adalah memahami aktivitas dalam siklus pendapatan. Yang ketiga atau yang terakhir yang akan kita pahami adalah ancaman yang muncul dalam siklus pendapatan ini. Sebagai informasi bahwa apa yang disampaikan ini akan lebih ringkas sebagai pengantar untuk mahasiswa dapat memahami materi tentang siklus pendapatan. Materi yang disampaikan tidak menjelaskan secara detail, oleh karena itu, mahasiswa sekali lagi didorong untuk dapat membaca buku yang digunakan dalam referensi kita, yaitu buku dari Romney dan Steinbart. Baik, kita akan lanjut untuk membahas detail tentang apa yang akan dibahas poin-poin penting dalam siklus pendapatan. Nah, pertama, kita harus memahami apa itu siklus pendapatan dan terlebih lagi yaitu tujuan dari siklus pendapatan ini. Nah, istilah siklus pendapatan sendiri merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk atau terkait dengan pendapatan. Nah, yang pertama, tujuan dari siklus ini adalah menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan. Selanjutnya adalah mengumpulkan uang tunai sebagai pembayaran untuk penjualan tersebut. Nah, yang perlu dipahami adalah tujuan utama dari siklus ini adalah menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat untuk harga yang tepat. Dengan demikian, setiap rangkaian proses pada siklus pendapatan ini ditujukan untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya kita membahas terkait dengan aktivitas di siklus pendapatan. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa istilah siklus mengarah kepada satu rangkaian tahapan aktivitas yang selalu berulang atau tahapan yang selalu terjadi. Nah, rangkaian pada siklus pendapatan terdiri dari 4 aktivitas utama. Yang pertama adalah sales order, shipping, billing, dan yang terakhir adalah cash collection. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bahwa tujuan utama dari siklus aktivitas ini adalah untuk menyediakan jasa, barang dan jasa pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat dengan harga yang tepat. Oleh karena itu, semua aktivitas atau semua rangkaian aktivitas ini akan membantu organisasi atau akan membawa organisasi untuk bisa menyediakan barang atau jasa di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan pada harga yang tepat. Nah, jika kita melihat pada gambar ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memahami siklus pendapatan. Selain dari 4 aktivitas utama ini, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa di dalam setiap aktivitas, masing-masing aktivitas, terdapat aktivitas-aktivitas atau rangkaian aktivitas yang lebih detail atau yang lebih rinci sifatnya. Pada aktivitas sales order, maka ada rangkaian aktivitas yang dapat digolongkan atau yang menjadi bagian dari sales order, yaitu yang pertama adalah take order, selanjutnya check and approve credit, selanjutnya adalah check inventory availability. Nah, pada bagian sales order ini, itu kita akan menerima pesanan. Nah, tahapan yang dilakukan adalah kita menerima pesanan, lalu kita cek kredit dengan asumsi bahwa pembelian dilakukan secara kredit. Terlebih lagi, pembelian secara kredit pada tahapan sales order ini perlu dilakukan yang namanya cek kredit dan approval. Dan yang pasti adalah cek inventory availability. Saat kita menerima pesanan, kita harus memastikan bahwa barang yang dipesan itu tersedia. Nah, tahapan ini penting untuk dilakukan. Jika tahapan ini dilalui dengan baik, maka kita baru bisa mengeksekusi tahapan selanjutnya dalam suatu siklus pendapatan.
Selanjutnya adalah, katakanlah semua tahapan sudah bisa dilalui dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah pengiriman. Nah, tahapan pengiriman atau shipping ini ada dua aktivitas rangkaian yang masuk dalam aktivitas ini, yaitu picking and packing the order. Selanjutnya adalah shipping the order. Picking and packing itu artinya adalah kita mengemas, mengepak barang, ya, aktivitas pengepakan, dan lalu kemudian ada selanjutnya pengiriman. Nah, tahapan pengiriman ini tentu dilakukan setelah tahap sales order sudah dipastikan bisa diterima ordernya. Tentu jika tidak diterima ordernya, maka shipping ini tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, katakanlah kita sudah kirim barang, tahapan selanjutnya adalah mengirim tagihan. Anggap saja barang yang kita kirim sudah diterima, berjalan lancar dan baik, maka langkah selanjutnya adalah kita mengirim tagihan atau billing. Nah, tahapan billing ini itu terdiri dari rangkaian yang namanya invoicing atau mengirimkan tagihan, lalu selanjutnya update count receivable. Dari rangkaian tahapan ini, maka kita akan melihat bahwa kapan aktivitas penerimaan itu mulai dicatat atau kapan muncul akun piutang dalam tahapan ini. Nah, tahapan billing ini adalah tahapan di mana kita memunculkan akun piutang atau akun receivable. Dengan demikian, kalau ditanya kapan muncul jurnalnya, yaitu jika sudah masuk dalam tahapan billing. Tetapi tahapan billing ini bisa kita lakukan jika tahapan-tahapan sebelumnya itu sudah dilakukan. Atau dengan kata lain, kita memunculkan tahapan billing ini tentu disertai dokumen atau dari aktivitas-aktivitas sebelumnya. Oleh karena itu, kalau kita bicara akuntansi, itu tidak hanya pada tahapan kita mencatat saja, tapi kita juga mempersiapkan rangkaian aktivitasnya atau catatan-catatannya. Selanjutnya adalah cash collection. Nah, tahapan ini adalah kita menerima uang. Dianggap bahwa kita telah mengirim tagihan, dan dari tagihan yang dikirim, maka konsumen akan membayar sesuai dengan tagihan yang dikirim. Dalam tagihan ini, ada beberapa dokumen yang harus diperhatikan, atau aktivitas terkait dengan cash collection ini, itu bisa melalui mekanisme dan beberapa dokumen. Yang pertama bisa dengan remittance list, logbox, electronic logbox, lalu kemudian electronic fund transfer, financial electronic, data interchange. Secara mudah, pada saat ini, jika kita akan menerima pembayaran, kita bisa menerima pembayaran secara transfer, cash, dan semua metode-metode pembayaran. Pada dasarnya adalah bahwa dalam tahapan cash collection ini, kita memastikan kita menggunakan tahapan atau metode pembayaran yang paling sesuai. Nah, selanjutnya adalah gambaran secara utuh bagaimana siklus pendapatan ini terjadi. Jika kita melihat di sini, bahwa siklus pendapatan ini menjadi poin yang cukup penting dalam suatu organisasi bisnis. Nah, kita akan melihat bahwa satu siklus itu akan berkaitan dengan siklus yang lain. Di sini kita lihat bahwa ada di tengah siklus pendapatan, selanjutnya ada berkaitan dengan siklus pengeluaran. Berkaitan juga dengan siklus produksi, dan ada siklus sumber daya manusia, dan nanti juga berkaitan dengan siklus buku besar. Artinya, pada tahapan-tahapan proses bisnis ini, atau juga bisa kita sebut siklus, maka akan berkaitan satu dengan lainnya. Nah, setidaknya dengan gambar ini kita bisa melihat satu rangkaian aktivitas secara keseluruhan. Nah, jika kita coba menggambarkan dengan DFD, yaitu siklus pendapatan, maka kita akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Di sini adalah DFD, ada aktivitas sales order entry, lalu kemudian ada shipping, yaitu dilambangkan dengan lingkaran nomor 2, dan lingkaran nomor 3 adalah billing, dan yang terakhir adalah cash collection. Nah, ini adalah gambaran ya, proses DFD.
untuk menggambarkan bagaimana di dalam siklus pendapatan sendiri, satu aktivitas akan terkait dengan aktivitas yang lain. Dan kita bisa menggambarkan. Dengan kata lain, kalau kita mau bicara tentang akuntansi, hanya untuk mencatat tagihan atau piutang, maka kita akan melalui proses yang panjang ini supaya apa? Supaya apa yang kita catat itu benar adanya. Nah, selanjutnya, supaya kita bisa memastikan bahwa semua tujuan dari siklus pendapatan tercapai, maka kita harus memahami bahwa ada ancaman terhadap siklus ini. Di mana ancaman ini itu endingnya atau akhirnya itu adalah membuat tujuan tidak tercapai. Oke, jadi ancaman yang ada pada siklus pendapatan itu membuat tujuan dari siklus pendapatan ini tidak tercapai. Apa itu tujuannya? Tadi di awal, menyediakan barang pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dan dengan harga yang tepat. Hasil dari siklus penjualan ini itu adalah konsumen yang merasa puas, senang atas pembelian yang dilakukannya. Nah, untuk itu kita harus memperhatikan bahwa ada ancaman di sini. Nah, ancaman sendiri ada ancaman di tingkat umum atau biasa kita sebut dengan general threats, dan ada di tingkat aktivitas atau bisa kita sebut dengan application threats ancaman. Nah, ancaman di tingkat umum ini adalah tentang ancaman di keseluruhan atau secara keseluruhan siklus pendapatan. Oleh karena itu, ancaman di tingkat umum atau di tingkat general yang menyeluruh ini membutuhkan penanganan juga di tingkat general. Apa saja? Nah, biasanya kesalahan atau ancaman di tingkat umum ini bicara terkait dengan data, master data, pencatatan, dan sebagainya. Ini sifatnya umum dan bisa terjadi pada semua tahapan di siklus pendapatan ini. Nah, selanjutnya, pada masing-masing aktivitas, ada ancaman juga yang menyebabkan aktivitas tidak berjalan semestinya atau tujuannya itu tidak tercapai. Kita lihat contoh dari sales order. Apa yang dilakukan di sales order ini? Tujuan dari sales order adalah memastikan bahwa kita bisa menerima order dengan tepat dan memastikan bahwa konsumen itu bisa membayar pada nantinya. Jika ada ancaman atau tahapan sales order ini bermasalah, ending yang akan kita terima itu adalah cash collection kemungkinan juga akan bermasalah. Jika ada masalah yang ada di shipping, kemungkinan endingnya adalah cash collection-nya juga bermasalah. Intinya, kita tidak bisa mendapatkan value, nilai pendapatan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan ancaman-ancaman apa yang ada pada masing-masing aktivitas ini. Sales order contohnya. Untuk kita bisa menerima suatu order, maka kita harus memastikan bahwa barang itu tersedia. Jika barang tidak tersedia, maka penjualan bisa menjadi batal. Selanjutnya, dalam sales order juga, kita harus memastikan bahwa kita memberikan approval kredit pada orang yang tepat. Oleh karena itu, kita perlu melihat rekam jejak kredit dari seseorang. Supaya apa? Supaya memastikan bahwa orang yang kita beri kredit itu bisa membayar. Nah, setelah tahapan ini berjalan lancar, maka kita akan shipping. Nah, di shipping ancamannya apa? Salah satunya adalah dalam pengepakan. Kita bisa saja menggunakan pengepakan yang salah, pengiriman yang tidak tepat. Kita perlu mengetahui bahwa beberapa barang harus dikirim dengan prosedur yang tertentu. Nah, maka harus diperhatikan. Tujuannya adalah memastikan barang diterima dengan baik. Kalau barang sudah yang kita packing, kita kemas, kemudian tidak dikemas dengan baik sesuai dengan prosedur, lalu kita kirim barangnya rusak, apa yang terjadi? Bahwa siklus ini bisa gagal. Kenapa? Karena konsumen mungkin bisa komplain dan tidak mau membayar atas barang yang rusak. Nah,
Bagaimana cara pencegahannya? Nah, salah satunya bisa asuransi dan sebagainya. Dan kita harus mengikuti prosedur atau mungkin bahkan kita juga memilih vendor yang tepat untuk pengiriman. Tahapan billing. Nah, tahapan billing ini adalah tahapan penagihan. Nah, problemnya adalah kita harus mengeluarkan invoice sesuai dengan yang dikirim, sesuai dengan barang yang dikirim. Nah, tagihan ini juga bisa salah. Kita bisa menagih pada konsumen barang yang tidak dibelinya. Nah, ini juga bisa bermasalah. Konsumen bisa menjadi protes dan sebagainya. Billing juga bisa salah terkait dengan kuantitas dan tagihan yang diberikan kepada konsumen. Bisa menjadi tidak tepat. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dihasilkan pada tahapan-tahapan sebelumnya, mulai dari sales order, shipping, itu sampai ke tahapan billing dengan tepat. Berapa yang dipesan, berapa yang dikirim, dan sebagainya, supaya kita bisa menagih dengan tepat juga. Nah, dalam tagihan juga kita perlu memperhatikan waktu dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah cash collection. Nah, pengumpulan ini kita harus memastikan bahwa konsumen bayar pada tempat yang tepat, dengan metode yang tepat. Kesalahan pembayaran bisa berakibat fatal karena bisa memungkinkan bahwa konsumen membayar dengan cara yang salah atau mungkin bahkan masuk ke rekening yang salah. Nah, kita harus memastikan tahapan ini dengan baik, dengan benar, supaya tujuannya tercapai. Konsumen mendapatkan value, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Di sisi lain, kita mendapatkan pendapatan dari aktivitas kita. Nah, demikian penjelasan secara ringkas terkait dengan ancaman yang mungkin terjadi pada siklus pendapatan ini. Dan akuntansi itu bicara tidak hanya bagaimana mencatatnya, tetapi kita juga harus memastikan bahwa kita mencatat sesuatu yang benar. Caranya bagaimana? Yaitu memastikan tahapan-tahapannya dilakukan dengan prosedur yang benar. Bagaimana kita mengetahui prosedur itu dilakukan dengan benar? Pada setiap tahapan ini ada dokumen-dokumen yang harus diisi, maka kita akan mendesain form, kita akan mendesain template, di mana kita bisa merecord, mencatat setiap aktivitas ini, mulai dokumen menjadi suatu dokumen, di mana dokumen tersebut bisa valid, sehingga kita bisa memastikan tahapan ini berjalan dengan lancar, dengan baik. Sedikit contoh, saat check approval pada sales order, maka harus ditandatangani oleh manajer. Maka kita harus menyediakan form tanda tangan di sini. Nah, bagian shipping, saat sudah keluar barang, akan ada tanda tangan pengiriman barang. Nah, waktu kita menerbitkan invoice, maka kita perlu memperhatikan dokumen-dokumen yang telah terbit tadi untuk memastikan bahwa kita mengeluarkan billing yang benar. Dan saat tahapan cash collection, maka kita pastikan bahwa yang kita terima itu sesuai dengan yang ditagihkan. Nah, rekan-rekan sekalian, secara detail, ada banyak ancaman dan ada banyak cara untuk mengendalikannya atau kontrolnya. Nah, rekan-rekan sekalian bisa mengakses pada buku Romney dan Steinbart. Jika Anda menggunakan edisi 14, Anda bisa melihat pada tabel 12.1. Nah, pada tabel ini itu dijelaskan secara rinci terkait dengan ancaman pada tingkat general dan ancaman di tingkat aplikasi. Dan bagaimana cara controllingnya atau pengendaliannya. Silahkan, Anda akan bisa melihat secara detail dan saya mau mengatakan bahwa tabel ini menjadi kunci untuk memahami secara general, secara penuh terkait siklus pendapatan beserta tujuannya, ancamannya, dan bagaimana cara mengatasinya. Baik, demikian diskusi atau pembahasan singkat yang bisa saya sampaikan untuk mengantar mahasiswa atau rekan-rekan sekalian untuk memahami terkait dengan siklus pendapatan. Terima kasih.